Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pajak Gasan Banua. Banua siapa? Banua kita. Kita siapa? Kita Indonesia. Dan saat ini channel Pajak Gasan Banua akan membuat sebuah tutorial terkait cara mengisi e-Bopot unifikasi bagi instansi pemerintah. Jadi bagaimana cara mengisi e-Bopot versi unifikasi yang baru-baru ini sedang trending di perpajakan buat aturan undang-undangnya. Namun sebelum kita ke situ, bagi kawan pajak yang belum bantu subscribe atau support channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung ke tutorialnya. Jadi, untuk kawan pajak, bagi yang mau mengakses e-Bopot unifikasi, silahkan kawan pajak langsung menuju situs djponline.pajak.go.id atau unifikasi.pajak.go.id. Silahkan kawan pajak isi NPWP, kata sandi, kode keamanan, kemudian klik login. Setelah kawan pajak login, di menu bagian informasi atau dashboardnya, silahkan kawan pajak pilih bagian lapor, kemudian pilih pra pelaporan, dan akan muncul e-Bopot instansi pemerintahan atau e-Bopot unifikasi. Dan di bagian e-Bopot unifikasi ini ada 4 kategorinya. Yang pertama ada dashboard, SPT unifikasi, SPT 21, dan juga pengaturan. Bagi kawan pajak yang baru ngakses awal-awal, kita ambil dulu ke bagian pengaturan. Dan jangan lupa juga tonton video yang ini ya, buat informasi lengkapnya terkait unifikasi e-Bopotnya. Dan di bagian pengaturan ini, kita tambahkan bagian penandatangan. Silahkan kawan pajak isi NPWP si penandatangan, kemudian centang pernyataan, dan simpan. Dan untuk pendaftaran subunit, ini apabila ada unit-unit organisasi yang di bawahnya, tapi biasanya ini tergantung ya unit-unitnya. Yang jelas untuk yang ini laporannya cukup 1 NPWP aja, sebab NPWP-nya kan satu organisasi atau satu kesatuan. Dan untuk di bagian dashboard, nah ini untuk melihat SPT yang telah kita buat aja. Nah, jadi kalau kawan pajak untuk membuat SPT, nah misalkan kita ambil dulu pilihan SPT 21, silahkan langsung ambil bagian SPT 21. Nah, di bagian sini kan ada bukti pemotongan 21, posting, sama SPT PPH 21-nya. Untuk memilih atau membuat SPT 21, silahkan klik rekam. Nah, itu untuk membuat atau bikin SPT-nya satu-satu. Setelah kawan pajak rekam, silahkan kawan pajak ambil tahun pajak yang mau dilaporkan, masa pajak, nanti mengisi identitas NPWP-nya, kemudian nanti mengambil kode objek pajak yang digunakan. Misalkan kodenya 100 atau 402. Kemudian, di bagian di bawahnya itu jumlah penghasilan bruto sebelum kena pajak, identitas dokumennya, itu identitas dokumen yang kawan pajak gunakan, misalkan ada faktur pajak, invoice, pengumuman, dan yang lainnya. Untuk nomor dokumen disesuaikan dengan penomoran dokumen yang diberikan atau transaksi yang telah dilakukan, tanggalnya itu tanggal transaksi atau tanggal kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian yang di bagian akhir itu adalah bagian penandatangan, kemudian diklik simpan. Dan untuk cara yang kedua buat SPT 21-nya bisa dengan unduh Excel. Nah, jadi itu bisa juga ya lewat Excel-nya, sebab kalau misalkan satu-satu kan repot, itu banyak. Nah, jadi itu bisa menggunakan yang versi Excel-nya buat memudahkan kawan pajak untuk
bikin pelaporan pajak yang banyak sekali pemotongan-pemotongannya. Di sini nanti ngisi ada nama bukti potong, nama pemotongnya, identitas pemotong. Nah, intinya sama seperti yang dilakukan manual tadi, cuma di sini kan kita bisa langsung bikin misalkan ada 10 item atau misalkan 20 orang penerima dan lebihnya. Dan setelah kawan pajak memilih yang SPT21, kalau misalkan kawan pajak mau ngirim laporannya, maka pilih bukti potong PPh 21, kemudian pilih bagian impor data. Nah, di sini kan tinggal kawan pajak ngambil bulan yang telah dibuat kawan pajak tadi, kemudian tahun pajaknya yang telah dibuat, masa pajak, dan file kawan pajak menyimpan yang Excel-nya tadinya. Jadi mudah kan kalau untuk yang Excel-nya juga. Jadi tergantung kawan pajak baik yang ngisinya satu-satu ataupun yang Excel ya. Kemudian setiap langkah yang telah kita lakukan, kita pilih yang berikutnya itu adalah bagian posting. Nah, di bagian posting ini cuma kita akan melanjutkan ke langkah yang selanjutnya. Misalkan tahun pajak, masa pajak, kemudian dicek. Kemudian untuk di bagian SPT PPh 21 atau 26 itu ada perekaman bukti penyetoran pajak. Nah, itu bukti penyetoran pajak itu kan ada biasanya nomor NTPN, dari resi bank atau pos. Nah, itu nanti yang kita cek atau yang kita masukin kalau misalkan belum record otomatis. Kemudian bagian penyiapan SPT masa 21 itu buat bagian untuk penyampaian pelaporan. Dan yang untuk bagian berikutnya itu adalah SPT unifikasi. Nah, SPT unifikasi itu terdiri dari beberapa pajak. Nah, yang pertama ada PPh 4 ayat 2, pasal 15, 22, 23, PPN, ataupun PPNBM. Nah, jadi langkah-langkahnya sama dengan yang pasal 21 tadi ya. Nah, yang pertama, kalau misalkan kawan pajak ingin merekamnya, maka dipilih dulu yang mana yang mau direkam. Misalkan pajaknya yang 21, 22, 23, 4 ayat 2, nah PPN. Nah, jadi itu tergantung. Dan memilihnya ada di bagian menu rekamnya. Nah, jadi kan tinggal kawan pajak pilih menu rekam, kemudian ngisi tahun pajak, masa pajak, NPWP. Nah, kemudian kawan pajak akan ditemukan dengan pajak penghasilan yang dipotong itu dari kode objek pajaknya. Nah, kode objek pajaknya kan sangat banyak, jadi silahkan kawan pajak lihat sendiri atau disesuaikan dengan kegiatan kawan pajak. Jadi kalau misalkan kawan pajak tidak ada yang sama nih kegiatannya, mungkin ya kan kita nggak tahu, misalkan saking banyaknya kegiatan ada yang nggak sama dengan yang di sistem perpajakannya, ya ngambil aja yang mendekati itu. Setelah kawan pajak pilih, tinggal mengambil. Nah, di sini kan ada fasilitas pajak penghasilan, kan ada yang tanpa fasilitas, berarti pajaknya kan tetap ada dengan surat keterangan bebas, ada yang PPh ditanggung pemerintah, ada yang menggunakan PP 23 atau fasilitas perpajakan lainnya. Jadi di situ kalau misalkan kawan pajak yang rekanannya ada memiliki fasilitas, nah itu bisa dimasukkan angka-angkanya atau nomor-nomor seri yang terkait dengan surat keterangan yang menyatakan fasilitas pajak penghasilan tersebut. Jumlah penghasilan bruto, nah ini nanti akan otomatis dengan tarif pajaknya. Jadi kalau misalkan kawan pajak sudah setor pajak, silahkan menyesuaikan dengan PPh yang disetor. Biasanya kan ada yang Excel dan kalkulator itu perhitungannya agak beda, apalagi kalau yang berkoma-koma tuh angkanya. Jadi intinya menyesuaikan sama dengan bukti pembayaran pajak yang telah kawan pajak setorkan. Jadi bisa diganti aja jumlah penghasilan brutonya, misalkan ada angka 6 diganti angka 5 atau 4 dan disesuaikan. Intinya yang penting tarif pajaknya itu udah pas dan bukti jumlah penghasilan brutonya itu sudah dikalikan dengan hasil yang telah kita bayarkan tersebut. Kemudian daftar pemotongan. Nah, di bagian daftar pemotongan untuk biasanya kalau untuk PPN tuh kebanyakannya menggunakan faktur pajak. Kalau untuk kegiatan yang bersifat
seperti kontrak atau yang lainnya itu biasanya invoice atau surat perjanjian. Namun kalau misalkan pembelian-pembelian biasa itu bisa menggunakan bukti pembayaran. Nah, jadi tinggal kita memilih dan selanjutnya itu adalah identitas pemotong pajak. Jadi setiap kali kita akan mengimport atau menyimpankan transaksi, itu akan memilih yang siapa yang bertanda tangan, kemudian klik simpan. Kemudian pilih posting, kemudian SPT masa, perekaman bukti penyetoran pajaknya, dan penyiapan SPT masa unifikasinya. Jadi, bagaimana kawan pajak? Apakah sudah jelas terkait SPT unifikasi dari Pajak Gasan Banua? Jadi, bagi kawan pajak yang belum support atau mengikuti atau mendukung channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Dan sekali lagi admin ucapkan terima kasih banyak telah mengikuti channel Pajak Gasan Banua, baik melalui YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, dan bahkan blognya juga. Dan jangan lupa juga buat baca-baca artikel di blog Pajak Gasan Banua ya, di www.pajakgasanbanua.my.id, serta artikel yang lainnya yang tertaut di blog itu. Dan jangan lupa juga kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.